tertentu. Nah, itulah politik. Maka orang politik itu tidak bisa sukses kalau tidak bohong. Kan mesti itu. Orang politik itu coba jujur gitu, tidak dipilih. Tapi kalau bohong, pintar bohong, nah itu politikus. Yang bagus. Iya. Yang bisa bersilat lidah. Iya, kalau politik tidak pintar itu tidak bisa jadi orang diplomat kan. Coba diplomat jujur-jujur bicara di luar negeri itu, langsung dipecat sama presiden. Dia harus pintar, pintar bohong, nah baru hebat. Jadi orang politik itu gitu, sebab dia tidak pakai pedoman. Tujuannya di sini bagaimana akal-akalannya supaya sampai kepada dimaksud itu, bukan pedoman. Nah itu susahnya orang politik tuh, akal-akalannya itu. Kalau pedoman kan mencuri dihukum, nah apalagi menipu penjara, bukan pedoman itu namanya. Nah ini tidak pakai pedoman, bila perlu pedoman itu diputar-putar. Nah itu orang politik. Dan di dunia semuanya, apa dia muslim, apa dia tidak muslim, sama aja orang politik itu gitu. Harus pintar bohong. Kalau nggak pintar bohong, tetap nggak jaksa, nggak rugi ya. Nah itu maka saya bilang saya nggak mau politik. Iya, saya nggak pernah ikut politik nih. Bagaimana ini, apa ini dukung P3 atau apa? Apa PKB? Saya bilang semuanya didukung atau semuanya tidak didukung. Saya semua bingung. Ya mana orang politik itu? Ngeri Pak. Salah kita ngeri. Yang apa? Hilang akal Pak. Yang benar belum bisa jadi salah. Iya. Coba ngomong orang politik itu. Kemarin dia ngomong begini, besok ini lain lagi. Ada aja balasan. Ada orang pintar bohong. Balasnya bisa. Orang politik itu pintar bohong. Saya bicara sama orang politik begitu, sama PKS. Saya bilang kalau saya dukung PKS itu, saya mendukung Golkar, dukung PKS, dukung PDI, ya sama aja. Apa bedanya? Apa terus kalau didukung PKS lain, kalau didukung Golkar lain. Oh cuma kertas tusuk selesai kan? Kita seperti itulah. Kalau kita miskin ya miskin, kalau kita kaya gitu. Cuma nusuk gitu. Yang profesor satu tusukan, yang buta huruf di kebun satu juga. Itu orang politik kan? Kan itu namanya disulap. Masa profesor sudah tinggi ilmunya nusuk nilainya satu, yang buta huruf nggak tahu apa-apa tuh, kenal nggak kedengaran nggak ngerti buta huruf, nusuk sama nilainya sama profesor. Nah gimana itu? Artinya tidak tepat. Terus kalau gitu kita hilangkan partai politik, ya tidak. Kita tidak setuju dengan orang Kristen kalau kita Islam. Kalau kita harus memusuhi orang Kristen. Bukan kita anti, kan itu makhluk Allah. Kita nggak setuju, ya biasa. Tapi bukan asal tidak setuju berarti anti. Kita harus perangi. Nah ini kan kejahat. Kalau ada orang punya niat, punya cita-cita memerangi orang lain, saya suka ceramah gitu. Jangankan memerangi orang. Ada manusia punya keinginan membunuh semut aja, itu sudah penjahat nilainya. Kan punya keinginan kok membunuh makhluk, merusak kebun dan merusak pohon. Keinginan itu sudah dilarang dalam Islam. Bagaimana kau punya keinginan bagaimana memerangi orang kafir gitu? Cuma saya bilang kalau orang kafir memerangi kita, masa pasang leher itu goblok. Ini tidak apa-apa kok, tahu-tahu kita bagaimana ya kapan-kapan kita perangin orang, karena jahat kita man. Nah makanya bang khilafah ini mau kita bersihkan dari itu semua. Maka tidak pernah satu hari pun demonstrasi khilafah itu. Para di tauhid sekalian aja kalau kita tidak ikut. Para di perada nggak ada urusan. Kita mempersatukan umat yang macam-macam ini. Yang merah, yang hijau, pokoknya satu. Sebagai muslim bersaudara. Nah, mana kemampuan jalan buat baik. Itu khilafah itu gitu. Jadi lucu. Jadi dia apa katanya saya bilang bukan ormas, bukan parpol ini. Wadah pemersatu umat.
Kalau dibilang ormas nanti berarti tidak ada perpolnya, tidak bilang perpol tidak boleh bergerak di ormas. Ya, itu menyempitkan dunianya sendiri. Islam ini kan lengkap. Sampai istilahnya ngomongnya cara ngisi aja dikasih tahu. Padahal tidak dikasih tahu juga kan bisa orang. Artinya bagaimana tidur bisa, tapi untuk sempurnanya Islam cara tidur dikasih tahu. Sehingga beda tidurnya orang yang beriman sama tidur yang tidak beriman, beda. Sampai batas itu, apalagi masalah-masalah besar ya. Seperti Islam ini tidak cukup gitu. Padahal begitu sempurnanya. Nah, tapi orang masih sekarang seolah-olah, wah kalau pakai Islam tidak cukup. Iya. Maka di surat yang kita sebarkan bulan Ramadan kemarin itu, kepada non-muslim kita kasih tahu bahwa orang beriman itu tidak ingin menegakkan aturan yang dikehendaki oleh orang beriman, ya, tapi ingin menegakkan aturan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, yang secara pasti membebaskan semua hamba Allah itu untuk melaksanakan ajarannya masing-masing secara merdeka. Bukan terus kita orang itu Kristen, kita benci. Ada apa gunanya benci? Kita nggak setuju. Kalau kita setuju berarti sebentar kita Kristen, sebentar kita Islam, nggak beres. Iya, kita tidak anti sama siapa ini. Kita istilahnya rahmatan lil alamin itu kan Islam. Jadi sejuk Islam itu. Cuman ya begitu, kalau diperangi ya nggak mungkin. Semua orang juga kalau diperangi mesti ngelawan ya namanya. Tapi ini kan terdamai kita ini. Tahu-tahu kita dengar di sana perang, kita mau perang juga. Bahkan ada itu di internet tuh. Bagaimana kalau Indonesia ini perang? Kan terpikir kan, wah ini mau perang dunia, ya sudah kalau perang dunia ketiga jadilah. Itu urusan Allah. Perang dunia pertama, dan dunia kedua, kalau dunia ketiga, itu urusan Allah nanti. Kita bela kebenaran kalau ada kan, tidak membela keinginan orang, membela kebenaran. Sudah titik itu. Nah inilah sekarang yang saya kadang-kadang geli kalau baca berita itu internet itu ya. Cek ini bilang gini. Ada lagi katanya Wahabi. Saya juga nggak paham Wahabi. Memang ada orang namanya Abdul Wahab dulu. Kan tidak sama pendapat sama Imam Syafi'i, beda. Imam Syafi'i tidak sama pendapatnya dengan gurunya Imam Malik. Bebas lah, tapi dasar pemikirannya harus kembali kepada standar Quran atau hadis. Tidak boleh lepas dari standar. Adapun nimbangnya kurang lebih, kalau lepas dari standar, nah tidak boleh dalam Islam itu. Standarnya harus timbangannya Quran hadis. Jadi asal pakai Quran hadis, apa sekilo pas, apa sekilo kurang, apa sekilo lebih, itu menurut anunya dia kemungkinan yang di anunya. Tapi kalau lepas bikin standar sendiri, nah ini tidak boleh. Artinya Allah tidak dihargai sama dia, Nabi tidak dihargai. Nah maka ulama-ulama itu bukan sekarang aja, dari dulu tengkar itu, dari zaman Nabi masih ada. Cuma kan ada Nabi berpendapat terus datang, kamu kok begitu caranya? Ya takut kan begini. Ayo kita datang ke Nabi. Ini dia begini, saya kan begini. Coba bagaimana? Terangkan. Kamu? Iya, kalian dua-duanya benar, itu kan? Iya, ini enggak. Karena selisih digunakan sama orang kafir, berantem kalian, dia jual senjata, kita yang tempur, dia jual senjata, kurang ajar. Ini yang paling menjengkelkan. Kenapa kita tidak sadar? Itu Arab Saudi ya, karena takut sama khilafah Irak, dia bantu Amerika itu bagaimana gempur orang Islam di Irak. Tapi orang Irak itu bilang kita menerapkan Quran dan hadis. Saudi juga mau Quran. Tapi orang Kristen jual senjatanya, kapalnya untuk menghancur. Kenapa Anda bilang? Wah, daripada saya melawan saudara saya si Iman walaupun beda cara ibadahnya, mendingan lawan kalian. Kenapa tidak begitu itu? Kan ini dia Islam. Teriaknya Allah Akbar. Sedangkan Amerika teriaknya kan tidak Allah Akbar.
Di sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, perang. Kok nggak bisa? Kita kan sama Allahu Akbar ini. Kalian mau sholat 2 rakaat tak? Sehari mau 10 rakaat, kan urusan pribadi itu. Kok kita sering perang? Orang kafir ini jual senjata, kita beli, kita perangin sama kita. Saya bilang ini kan aneh. Nah itu karena apa? Karena politik. Nah, politik tadi. Maka saya bilang politik itu jangan didekatin lah. Jahat orang politik itu. Pokoknya kalau iya menghalalkan segala cara. Pedomannya lepas. Yang ada di otaknya itu bagaimana sampai ke situ, lewat kelit-kelit itu. Itu pedoman. Iya. Itu pun syaratnya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada istilah keikhlasan. Kalau nggak ada duitnya, nggak serius. Kalau ada duitnya, kumpul serius, pinter-pinteran. Soal saya dulu waktu masih bujang tuh mimpin Parmusi dulu di sini di Lampung. Bujang dulu Pak? Tahun 67. Tahun Parmusi itu. Partai apa tuh Pak? Partai Muslimin Indonesia. Oh, Bubar kan? dulu. Bulan Bintang. Partai Soekarno. Dulu Masumi dibubarkan Soekarno. Nah ayah saya itu memang Masumi, partai politik juga. Ayah saya itu partai Masumi. Kalau Masumi itu karena istilahnya ya istilah sekarang lah ekstrim atau apa itu dibubarin. Begitu turun Soeharto mengembalikan orang-orang marah di Masumi ini. Ayo dirikan lagi, tapi jangan Masumi, namanya Parmusi. Tetap bulan bintang, gambarnya bulan bintang. Saya coba masih bujang, saya masih mahasiswa. Ya di sini di. Jadi pemimpin tahu. Karena malu kita masih bujang ya, belum banyak pengalaman. Kok ini gak cocok ya? Akhirnya saya bubarin. Saya bilang, maka saya kalau bicara orang politik itu, saya ini sudah memimpin di partai politik itu. Oh itu kedip-kedipnya sudah lain, enggak kedip polos gitu, enggak ada maksudnya di balik kedipnya. Saya bilang wah ini repot, enggak saya bubar beneran. Bubar beneran tuh, hilang. Iya. Saya bilang gergaji rumah pelan-pelan, ngapain tuh partai-partai politik, nggak ada gunanya kita. Maka saya tinggalin. Zaman dulu ya? Iya zaman dulu itu. Wah saya bilang ini kerjaan apa? Muslim. Partai Muslimin dari Masumi katanya. Masumi itu ya malu kita, orang-orang dulu bilang baik untuk menegakkan syariat Islam. Jadi kita cocok, barang dilakoni, waduh nipu semua, cari duit, pakai ekonomi. cari popularitas. Iya. Kalau dia dapat popularitas itu, nanti dia disanjung oleh orang, walaupun anggotanya sengsara, nggak jadi pikiran. Yang penting dia dapat. Kalau politik, ngeri kali partai itu. Tapi tidak ada negara yang sepi dari partai politik itu, sebab sistemnya sistem demokrasi. Kalau sistem Islam nggak bisa lagi. Kalau sistem Islam pokoknya politiknya di Quran hadis, tidurnya di Quran hadis, berumah tangganya di Quran hadis. Jadi menjamin makhluk, bukan menjamin orang Islam, menjamin ini kan bumi ini milik Allah. Kan tidak ada yang bikin pohon tuh. Tutup jadi pohon kan itu Allah semua yang bikin. Gunung itu kan Allah, tanah itu kan Allah punya bikin. Allah bikin itu kan dengan kasih sayangnya, dengan kekuasaannya ya. Allah itu bikin itu, Allah tidak benci. Tapi Allah perintah kita pelihara dia. Lalu Allah turunkan aturan untuk memelihara makhluk itu tadi. Terus kita tidak pakai aturan Allah itu, hancur. Kita pakai aturan kita bikin lah. Sedangkan kita ini tidak pernah bikin bumi, sekepala aja tidak pernah bikin. Ya. Apalagi sak dunia ini. Kan Allah. Lalu kita urus supaya dia selamat, bumi itu seisinya selamat. Pakai aturan yang bikin. Motornya mahal aja kita tidak pakai aturan yang bikinnya, kita rusak 5 hari. Coba kan kasih bensin disetut-setut terus. Ya rusak lah.
harus pakai aturan yang bikin. Nah maka sekarang dunia ini kita tidak bisa selamat kayak apapun hebat kita. Maka saya tulis dia kemarin itu, sebaran kemarin itu, tidak ada manusia yang kayak apapun dia bisa lebih adil dari Allah, lebih baik aturannya daripada aturan Allah, tidak ada. Artinya kita ini termasuk tidak berpikir kalau merasa aturan kita ini lebih bagus dari aturan Allah, itu termasuk salah berpikir. Nah, itu yang ingin kita kembalikan. So tidak mungkin ini gara-gara aturan Allah orang kafir jadi sempit. Tidak mungkin. Allah yang bikin orang kafir. Allah yang bikin pohon. Ada aturannya. Coba kita menurut hukum Islam ya. Pergi ke hutan, terus kita tebang pohon, kena kita hukuman. Itu ada aturannya. Kenapa ditebang itu? Ada apa? Maksud apa? Tujuan apa? Apa mencelakakan orang lain? Apa tidak? Itu dihitung semua. Kalau aturan kita kan enggak. Yang penting ada semirnya. Udah, tebang aja, ada banjir, ada kan. Nah itu aturan manusia kan. Maka saya waktu khutbah tahun lalu itu, contohnya aturan manusia jeleknya kalau dibandingkan dengan aturan Allah. Nah, kalau orang maling, korupsi, mantan gubernur kata KPK itu telah dihukum 5 tahun karena dia telah korupsi sekian miliar, kan gitu. Itu di khutbah Lebaran. Ada polisi juga ada kena jalan supaya aman kan. Jadi coba dihukum kata PK, hukum berdasarkan KUHP, hukum 5 tahun. Sudah, akibatnya dihukum 5 tahun itu apalagi sudah tua juga sih bang orang. Sudah mau pensiun. Dia kamar rumah disiapkan gratis, listrik gratis, makan gratis, tidur gratis. 5 tahun gratis semua. Dia sudah makan uang rakyat miliar sekian. Nah, begitu akibatnya hukum manusia itu. Tapi kalau hukum Allah, orang mencuri dipotong tangannya. Jadi tidak dihukum sehari pun. Cuman dia pergi ke Jepang. Kata orang Jepang, ini mantan gubernur yang maling. Dia orang Jepang bilang begitu. Dia lari lagi ke Jerman. Kata orang Jerman, wah ini mantan gubernur yang maling. Terus KPK-nya bilang, begitu balik ke Indonesia, kata orang Jakarta, ini mantan gubernur maling itu kan, sudah hilang tangan kan. Lalu KPK ngomongkan, Bapak pegawai negeri PNS, siapa yang mau korupsi mulai besok dipersilahkan. Mikir-mikir orang, karena ini ke Jepang dia bilang ini, lari ke Malaysia dia bilang mikir, tapi ini hukum 5 tahun. Karena rumah perek, makan perek, semua gratis, listrik gratis, gak enak amat. Jadi kata KPK, awas, siapa yang korupsi akan dihukum berat. Tambah banyak aja. Nah itulah saya bilang contohnya jeleknya aturan manusia itu. Masa orang Islam tidak mau paham, saya bilang, kok tidak mau berjuang menegakkan hukum Islam? Ya mau, tapi mukul orang salah lagi. Ya sesuai dengan ajaran itu lah menyampaikan biar orang sadar kan. Nah itu. Iya. Kalau orang tidak mau kan kita tidak bisa marah. Hidayah itu dari Allah. Fir'aun itu kan orang jenius itu. Sampai saking hebatnya tidak ada lagi orang seperti Fir'aun sekarang. Sampai mengaku Tuhan dia kan. Saking hebatnya. Tapi kan tidak dapat hidayah. Dapat hidayah itu kan sihir kan. Dapat hidayah ikut Nabi Musa. Dia malah melawan. Terus mau diapain? Itu kan kerjaannya Allah. Kita tidak bisa marah-marah. Ya sudah bagian dia itu. Nah yang penting kita tidak diperangi. Jangan merencanakan memerangi orang. Merencana memerangi makhluk itu satu kesadisan atau orang rusak, kejaman. Maka manusia ini kalau tidak pakai iman lebih kejam dari binatang buas. Kalau nggak pakai iman, iya lebih kejam dari binatang buas. Kalau binatang buas harimau terkam kambing kan sudah. Ikan nggak dimakan. Nah, tapi kalau manusia ini semuanya. Semua dari pohon, dari akarnya sampai kulitnya, sampai buahnya, sampai daunnya dimakan. Kalau binatang, luar yang jinak sampai yang liar dimakan. Mungkin jangan manusia itu kan. Kalau nggak ada aturan Allah menjaganya, wah sudah. Habis.
ya hancur-hancuran, mana yang kuat itu yang dapat. Pak kita ini kan mana mau cari yang benar, bukan cari yang kuat, cari yang benar. Kalau benar ya kita mau benar mati juga, kita nggak benar juga mati juga pada waktunya kan. Karena ada keyakinan mati itu pada waktunya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur menurut Islamnya dan Quran. Percaya? Dibilang nggak percaya, pernah kamu dibohongin sama Allah? Pernah bohong nggak Tuhan? Tuhan punya langit, punya bumi, punya lautan sak ikannya, punya gunung sak tambang-tambangnya. Nyawa kita punya Allah. Lalu kita, oh kalau Allah ini bohong, apa iya? Tak bisa diakal lah. Allah butuh apa? Dia punya semua. Jadi secara akal sehat, ini Allah ini ngomong, Allah mau masuk di akal kita mau enggak, udah percaya aja. Itu Allah yang ngomong. Kecuali kalau orang ngomong ya, kalau dia lagi stres. Lah kalau Allah kan, kalau Allah bilang begini itu ikuti saja pasti selamat. Itu prinsipnya gitu. Nah ini hilang karena taktik politik tadi itu, trik-trik politik itu. Ini ke bawah, enggak ke atas pemikiran seperti itu. Jadi kata Allah itu nanti dulu lah kata Allah. Nah di DPR tuh kita baca ketawa DPR itu. Omongannya Allah dibaca diketawain. Kenapa baca di sini ketawa? Nggak ada harganya lagi kan? Tuh itu. Padahal Allah itu begitu kasih sayang kita, dikasih rezeki oleh Allah. Tidak ada orang bisa menentukan nasibnya kan? Saya kadang-kadang kalau ceramah, coba angkat tangan, saya bilang secara jujur, siapa yang mau miskin 20 hari? Miskin 20 hari aja, angkat tangan. Sengsara 20 hari, angkat tangan. Enggak ada emang. Kenapa yang sengsara 20 tahun udah banyak sih? Karena yang Allah yang menentukan. Kalau kita bisa menentukan nasib kita, saya bilang enggak ada yang mau susah. Nah itu tidak dipahami oleh umat. Karena orang kafir itu, perasaan dia itu, usaha dia menentukan rezeki dia. Padahal usaha itu bukan menentukan rezeki, itu kewajiban. Coba umpamanya orang ditentukan kaya oleh Allah, kita nggak tahu kan, rahasia Allah kan. Bahwa si A ini mau ditentukan kaya, tapi kan lahir miskin, nggak punya apa-apa. Udah dewasa bikin roti, satu macam rotinya. Ya belum, namanya baru mulai kan, modal 10 juta mau kan. Ala kadarnya panci, ya dandang ini bikin roti laku, tapi Allah menentukan kaya. Terus ada yang datang, nggak ada roti yang model anu tak? Oh roti apa? Yang ini, yang agak asin-asin dikit, ada manisnya. Oh ya, bikin. Nanti besok ada, nggak ada roti yang segi empat yang aneh deh, bikin. Akhirnya jadi pabrik roti, provinsi dilayani, sampai antara Jawa, Sumatera dilayani semua, sampai ke Malaysia, karena tong besar kan. Wah 20 tahun sudah miliar, pabrik roti terkenal, umpama kan. Pengalaman banyak, uang banyak, modal banyak, ilmu sudah banyak, relasi sudah banyak, alat transportasi sudah lengkap. Tadi 10 juta itu masih jalan kaki, bisa sampai kaya kan. Sekarang orang bangkrut, orang pailit itu orang miskin apa orang kaya? Orang bangkrut itu, orang kaya apa orang miskin? Orang pailit itu? Bangkrut. Iya bangkrut itu orang kaya apa bangkrut itu orang miskin? Orang kaya kan? Iya kaya tadinya. Iya, yang disebut orang bangkrut itu karena dia kaya, bangkrut kan? Sekarang pertanyaannya begini, nggak bangkrut. apa guna ilmunya? Tadi roti dia belum pengalaman. Apa guna pengalaman dia? Apa guna ilmu dia? Apa guna relasi dia? Apa guna modal dia? Apa guna alat-alat transportasi dia? Nggak guna kan miskin, bangkrut. Kenapa nggak waktu 10 juta tadi bangkrut? Iya, Nah, kenapa nggak udah? Berarti hidup ini orang senang kaya pemiskin itu bukan kita punya mau, maunya Allah. Percaya itu terjadi, nggak percaya itu terjadi. Rugi amat nggak percaya ngenes sendiri. Percaya, maka saya bilang kalau ada orang pening kepalanya nyari kekayaan, coba saya kalau dengan kerbau itu 7 keturunan hidup nggak pernah pusing. Iya. Iya tetap mana bernapas, kawin, potong. Iya, ujungnya mati.
Kita juga gitu, jangan mati. Masa otak ini diberi Allah itu untuk maksudnya kita dikasih akal untuk memikirkan bagaimana ini aturan Allah itu kita laksanakan supaya semua alam ini sejahtera gitu. Yang kafirnya senang, yang binatangnya senang, yang pohonnya senang, itu maksudnya. Karena Allah yang bikin. Masa aturan yang punya kita tidak pakai. Kita ini kan hebat. Pakai KUHP jadi, KUHP itu kan kerjanya orang kafir, orang Eropa. Dia tidak pernah baca Quran, kan jadi dikarang. Undang-undang itu dikarang. Sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dia kafir, dia tidak baca Quran. Lalu kita yang baca Quran dikalahkan juga, terpaksa. Terpaksa kita ngenes, tapi apa boleh buat? Kita mau marah, tapi tidak boleh. Allah saja orang mau kafir dipersilakan. Ya terpaksa kita ya sudah menderita. Istilahnya ya tahan diri karena kita tahu itu urusan Allah, jadi kita ya sudah biasa aja, biasalah, ada yang kafir ada yang beriman, yang penting kita tidak dipukul orang, ya sudah. Makanya itu, nah itu prinsip izin juga, makanya kita juga ini sama Pak Usni ini apa namanya, kita satu silaturahmi, iya apa sawalan juga, makanya kedua udah lama pingin ngobrol-ngobrol gini kayak gini gitu kan, ngobrol sama Pak Amir ini apa, cuman kadang-kadang kitanya yang ini gitu kan, takut apa kita nanti, betul kata Pak Amir tadi gitu kan, Ustaz tadi, nanti padahal mungkin kita juga, contoh kita polisi mau main-main ke sini, sebalik-sebaliknya di sini curiga dengan kita juga curiga dengan ini. Jadi akhirnya nggak ketemu, akhirnya kita adanya juga. Kenapa? Karena kita nggak dekat. Iya benar. Nggak apa. Jadi 4 bulan yang lalu ya, 3 bulan baru 4 bulan lalu, Kodim datang satu mobil. Komandannya berikut anggotanya, jadi 6 orang datang cerita dari Kodim. Wah, saya kalau orang tentara, polisi datang ke sini itu paling saya senang, Pak. Masyarakat juga kata Pak Kodim nih, komandan. Masyarakat juga Pak Ustaz. Ya masyarakat juga senang, tapi masyarakat ini susah sih, Bang. Sudah pengecut, berbicara benar tuh nggak berani. Kalau Pak tentara, Pak polisi saya bilang kalau benar dibicarakan berani. Tapi kalau rakyat nih saya aja mau ngomongnya takut sama Pak tentara, takut sama polisi lah. Saya bilang repot. Jadi kalau tentaranya, polisinya langsung sini, saya senang bermain. Karena kita mau masuk surga. Terus Pak Komandan mau masuk surga nggak? Islam bukan? Ya Islam. Oh, kalau Islam mau masuk surga kan? Ya. Terus sholat? Ya sholat. Bilang sholat itu Allah Maha Besar, Allah Akbar. Terus hukum Allah diinjak-injak. Kira-kira Allah Akbar. Tapi hukum Allah yang besar kita diinjak-injak, nggak mau dipakai. Kira-kira masuk surga nggak? Wah, ya kata. Disosialisasikan terus Pak Ustaz, biar rakyat nih paham. Tuh, Kodim itu bilang sama saya itu begitu. Artinya iya juga, kalau betul kita Islam Allahu Akbar, masa hukum Allah diinjak-injak, nggak pakai hukum Allah. Saya bilang nanti kita kalau konsekuen pengen masuk surga tapi kita tidak tahu sama aturan Allah, kita bilang DPR, MPR, Akbar, baru bagus, nggak tahu. Tapi ini kan yang mencerita, saya bilang, bukan kalau sudah begini nanti kita kepelengin orang DPR, ya tidak, ini ngasih tahu aja. Iya kan. Saya bilang nah itu, Islam itu lebih bagus lah dari aturan manusia. Kok kita terima aturan manusia, menolak aturan Allah, itu saya heran. Apa anda nyanda saya bilang di kakak kita kan anda masa di akal, masa aturan Allah lebih jelek. Ini ada Kristen, ada Buddha, bagaimana kalau aturan Islam? Bukan buat aturannya orang Islam, aturan Allah yang bikin orang Buddha, yang bikin orang Kristen itu, yang bilang agama kamu laksanakan. Jadi kalau ada kita memimpin Islam ini, aturan Islam yang jalan, bukan aturan KUHP. Hari Ahad Minggu ya, itu kan Kristen panggil pemimpin Islam itu gitu panggil, kamu kan Kristen ya, hari Minggu kok nggak ke gereja, itu diurus. Kalau aturan manusia ini
mau sholat enggak bahasa bodoh. Ah, iya kan yang penting ekonomi. Jadi sama dengan binatang. Nah itu jeleknya. Jadi kita seperti binatang hidup ini kan. Yang penting enak makan, tidur nyenyak, makan lezat, ya sudah. Bahagia, senang-senang, lompat sana, lompat sini. Itu seperti binatang. Nah ini yang tidak dikehendaki. Kalau Islam kan enggak. Oh dia Kristen dan enggak sadar kesian. Kamu kan Kristen. Itu ke gereja kamu bisa dengar petunjuk di sana kan. Enggak mungkin orang Kristen bilang, saudara-saudara, pandai-pandailah kita tipu orang. Kan enggak mungkin. Kan dia bilang, berjujurlah kamu, kata, jangan mali, kan gitu. Dan itu Islam itu begitu. Ini enggak. Lihat orang lain pendiriannya, saya benci. Dia bukan dia yang bikin, anak dia bukan. Nah itulah prinsip Islam itu luas. Dia lapang dada, maka disebut rahmatan di alam. Nah itu maksudnya. Ini enggak. Kiai sama kiai sama sorbannya panjang pengkar. Sore ini kiai anu so pagi itu kiai itu lain lagi. Saya bilang berantem loh kalian. Nah, padahal sama Islamnya. Aneh kan gitu. Itulah yang kita khawatirkan, justru malah dimanfaatkan oleh yang tadi. Iya benar, politik tadi. Politik tadi. Popularitas 3. Iya. Orang nyimpang tuh 3 ini dikejar. Popularitas atau kedudukan dan popularitas, kekayaan dan wanita. Tidak ada orang lewat dari 3 ini. Mau dia kafir, mau dia beriman, kalau dia tidak taat kepada tuntunannya, pasti yang kejar di 3 ini. Tidak ada lebihnya. Harta benda atau popularitas atau kedudukan, puji-puji orang atau wanita. Tidak ada lagi yang lebihnya. Jadi dia akan berbuat untuk mencapai ini, ya menurut maunya dia. Standar hilang. Itu, caranya gini biar dapat gitu. Nipu orang juga nggak apa-apa, yang penting dapat. Yang 3 itu salah satunya. Iya, 3 tadi. Maka setan akan menggunakan yang 3 ini untuk diajak orang ke neraka. Maka Islam akan menggunakan yang 3 ini juga untuk mengajak orang ke surga. Ini juga yang mau digunakan untuk ke surga. Setan akan gunakan yang 3 ini untuk ke neraka. Maka kita dengan setan sopan hari setempur. Iya. Nah itu sebenarnya hidup itu. Hakikatnya gitu. Nah inilah yang jarang tidak diceritakan orang. Yang diceritakan sholat tuh bagaimana yang bagusnya, ikhlas, lillahi ta'ala, sedekah, pola balik di situ-situ aja. Jadi kepribadiannya nggak ada. Tidak ada mental anu itu yang disebut dalam Islam itu akidahnya itu ya. Pendiriannya yang kuat. So tidak mungkin orang berpendirian dengan ajaran Allah terus jadi jahat, tidak mungkin. Karena Allah itu Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang penuh kasih sayang. Kerjaan itu dimulai dengan kasih sayang, bukan dengan kejahatan. Dengan niat jahat tidak bisa. Cuma karena tidak terrealisir, jadi dugaan ini, waktu awas tuh jahat tuh nanti dia ngebom lagi. Waktu sama gue, kalau ada ngebom tuh. Saya sering diparahin dulu, sekarang udah paham. Sekarang udah paham karena saya cerita bebas saja. Kalau dulu itu saya ada orang ngebom datang lagi. Saya bilang kalian ini capek meriksa rumah saya itu tidak bakal ketemu lah, capek sendiri. Udah aja sih bilang, enggak ada urusan apa, ngebom. Ya. Nah itu zaman dulu itu memang dulu itu kan ada NII berontak sama Soekarno. Soekarno kata berontak awalnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang Islam, yang PKI, yang Kristen, yang Buddha, pokoknya bersatu melawan penjajah Belanda, Jepang atau sikat, pokoknya untuk merdeka. Nah, yang mayoritas umat Islam, minoritas Kristen awalnya. Musyawarah lah, bagaimana kita merdeka? Nah, Soekarno karang Pancasila udah diterima. Kata yang Islam, tangguh Pancasila, Quran dan hadis saja sempurna. Islam itu sampai
kita tidur, kita bangun, kita nikah, kita berumah tangga, kita bernegara, dia atur semua kok. Kenapa pakai Pancasila 45? Wah, ini di anu oleh luar negeri, di backing keadaan lemah, menanglah Soekarno Hatta. Akhirnya jadi pemberontakan. Jadilah pemberontakan NI itu. Asalnya gitu tadinya. Mestinya kalau belum bisa kompromi, coba diulangi lagi. Ini enggak, karena namanya orang perang, enggak setuju perang lagi. Karena habis perang kan biasa perang. Keras gitu kan. Jadi kan pasti keras. Pas musyawarah itu kan, wah nggak bisa bertahan lah dengan ini kan. Ini kita banyak orang Kristen. Ya orang Kristen kan bebas merdeka. Menurut aturan Allah itu, Allah bikin orang Kristen, orang kafir juga Allah bikin. Kan nggak masalah. Tapi kalau Pancasila 45, nah Qurannya nggak dipakai. Jadi kita nggak menghormati Allah. Nah kita nggak mau. Oh bertahan, berontak. Nah orang habis perang ngomong. Coba tenang-tenang gitu. Nah, coba, belum sepakat, coba besok-besok lagi. Mungkin bisa. Ini enggak, memang wajar lah, memang itulah nasibnya. Jadi kita, karena memang orang habis tempur semua yang ada itu. Habis enggak keruan kan? Namanya Iya, jadi karena emosi memang masih sama-sama tidak ada ini. penengahannya, enggak ada. Akhirnya ya buyar. Padahal Masya Allah kalau pakai aturan manusia ini nggak akan sempurna lah. Mana ada sempurna manusia itu, serba salah ada aja walaupun sudah baik. Kadang-kadang baik ya, tapi tidak, kemungkinan salah juga banyak. Tapi kalau Allah tidak mungkin. Jadi belum tentu juga kita bisa berbuat adil dengan aturan Allah itu. Tapi mungkin adil. Tapi kalau aturan manusia tidak bisa, mesti kita zalim, pasti. Supaya orang irian pamannya. Di hutan irian itu ada emas. Orang Jakarta, bapak-bapak kita itu udah kenyang-kenyang itu dengan emas orang irian. Kalau dalam Islam itu haram. Dalam Islam, itu orang irian itu harus dia sejahtera dulu, ada sisanya kita bagi di sini di Jakarta. Begitu. Ini enggak. Yang dulu aku TK aja, yang penting mereka itu kita sikat semua habis. Nah, ini kan, saya bilang ini maling secara aturan dibuat-buat. Kalau Islam nggak bisa. Jarum masih punya orang, nanti dulu izin dulu sama yang punya tuh jarum. Apalagi ini hutan emasnya bertriliun-triliun, nggak ngerti lagi kita. Dia kenyangin oleh orang Amerika, nggak pernah lihat Miriam juga. Nah orang Riannya ke TK, apa itu keadilan? Mana sih ada? Saya bilang juga ada yang Pak Kodim tuh. Coba Pak Kodim pikir. Iya kata. Ya itu semuanya koruptor tuh, orang politik pada jahat tuh. Iya gitu. Ya kita nih polos. Polos udah. Jadi kita ini, Pak Ustadz, untuk apa ini kantor pusat kita. Iya. Untuk sedunia di sini. Iya. Karena ini kan ulama di dunia ini banyak, yang tamat Mesir, tamat Medina, macam-macam kan. Di sekolah di orang pintar-pintar banyak. Terus Allah bilang orang beriman itu wajib bersatu. Sebenarnya tidak usah kita tahu Allah, akal sehat saja. Walaupun orang tak beriman, tidak pernah orang berpecah belah kalian, nggak ada. Karena itu irasional kan. Nah begitu juga Islam yang lebih sempurna. Haram kalian berpecah belah, wajib bersatu. Perintah Allah. Terus datang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau gitu bukan dia karena tidak ikhlas, saking ikhlasnya, tulus ikhlas dia untuk mempersatukan umat ini. Baiklah saya bikin Muhammadiyah. Katanya kan gitu. Datanglah Imam Hasyim Asy'ari. Oh saya juga dengan tulus ikhlas, mudah-mudahan sama si ahli surga mau mempersatukan umat juga, bikin NU. Kan? Nah, datang Imam Surkati bikin Irsyad. Dengan ketulusan mereka, dengan kiai mereka, dengan ilmu mereka yang sudah dalam. Datang Hasan Bandung bikin Persis. Kan banyak-banyak. Pertanyaannya, Allah menyuruh kita bersatu.
diutus nabinya mempraktekkan bersatu. Apa kita tidak dikasih tahu cara bersatu itu? Ya mesti dikasih tahu. Kan akal. Apa Nabi pernah bikin Muhammadiyah? Apa Nabi pernah bikin NU? Kan enggak, gara-gara kalian karang sendiri akhirnya bukan bersatu, malah kontok-kontokan tuh. Coba ikut Allah. Katanya Allah diutus Nabi dan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi. Nabi Adam itu kan dijadikan khalifah di bumi. Anak cucunya banyak, ingin dikasih tahu ajaran Allah, maka salah satu di antara anak cucu khalifah ini diangkat pertamanya Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai nabi. Khalifah Adam ini diangkat sebagai nabi menyampai Allah, kasih tahu anak cucumu begini. Mati dia belum sempurna ayat Allah. Angkat lagi Nabi Nuh. Diangkat jadi nabi. Tapi anak cucu khalifah tadi kan, tambah banyak kasih tahu ajaran, belum sempurna ajarannya mati. Nabi Ibrahim disingkat Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad katanya Allah, sekarang sudah sempurna agama. Nah, sudah lengkap, udah beres semuanya. Jadi tidak perlu nabi lagi kan? Nah, maka nabi cukup 25 aja. Nabi yang lain tidak perlu lagi, sudah sempurna. Nah, jadi kita bertanya, siapa yang melanjutkan kepemimpinan Nabi tadi? Nabi bilang, ya masa kembali ke jin? Tadinya kan khalifah, ya balik ke khalifah lagi. Dan itu rasional sih. Masa kalau gitu malaikat yang mimpin, lo kan udah cocok, khalifah kayak ini. Ya khalifah lagi lah. Rasional kan? Nah, Nabi juga bilang gitu. Artinya setelah aku ini khalifah. Di atas jalannya anak Ibtidaiyah juga paham, ya ada khalifah. Kok ditinggal? Saya tunggu itu. Berpuluh-puluh tahun mana kan udah ada khalifah. Padahal nggak mau yang kita pintar tuh nggak pernah. Sudah saya bilang saya sendiri aja jadi khalifah udah. Kalau kalian ke neraka semua sedunia ini biar saya sendiri aja ke surga. Nah ujungnya gitu. Maka saya umumkan kekhalifahan itu. Karena nunggu orang kita pintar tuh. Wah, bagaimana nanti kita diserang oleh Eropa, nanti kita punya kekuatan ini. Ngapain bikin kekuatan? Nabi itu sendiri aja kok. Ditunjuk Allah itu dengan rombongan 1000 orang baru bisa jadi nabi, enggak. Sendiri aja dibilang orang gila jadilah. Nah saya begitu awalnya tadi. Nunggu orang pintar ini nggak ada jadi-jadinya. Bahkan diajak berpolitik orang kan. Cari popularitas. Ceramah template. Pikirnya kan enak, enggak berdagang lagi, pokoknya makannya enak. Waduh. Kalau ngedeketin Pak Ustadz ini, wah ini masanya banyak nih. Katanya. Jadi saya ceramah di Banjarmasin, kira-kira 10 tahun yang lewatnya. Kurang. Masjid pertama Jabi itu ceramah. Ada profesor siapa itu orang Jawa Tengah itu. Ambil betul. Saya bawa apa ini? Saya cerita sejarah, secara rasional, ayatnya jelas kan. Saya bilang, saya minta dibantah. Kalau bisa dibantah, kumpul, khusus tamu masjid bukan umat, coba musyawarah, saya hadir, dibantah. Kalau bisa dibantah. Oh bagus, sudah. Pindah kita, selamat. Ada selamat template-nya kan? Apa ini sih bilang? Ya, biasa Pak Ustaz. Biasa bagaimana sih Mas? Saya belum tahu apa. Bayar ceramah saya. Kemurahan kalau bayar ceramah saya. Sudah balikan ke panitia aja. Tidak usah saya. Saya tidak diwajibkan Allah. Kalau saya tidak mampu, saya diwajibkan Allah untuk kemampuan saya. Kalau mampu saya cuma di kampung saya saja saya ngomong. Jadi tidak diwajib di luar kemampuan. Ya sudah tidak usah diberi. Harap saja. Pindah ke masjid 2. Besoknya. Begitu lagi, pindah ke masjid 3, hari ketiganya tersebar di Kalimantan, di Banjarmasin di 10 tahun yang lewat. Ada kiai sekarang tidak suka duit. Saya bilang soalnya banyak-banyaknya ini orang komoditinya itu ayat, bukan jual kangkung kayak jual apa kayak buku kayak masa ayat jadi komoditinya dia, jadi dagangan dia. Iya di Batu Putu itu. Kan kalau di Batu Putih naik motor bisa dibonceng sama parasit. Kira-kira 15 tahun yang lewat lebih kurang tuh. Sebelumnya ke Kalimantan. Batu Putih mauludan. Saya datanglah mauludan, namanya mauludan orang kampung, laki perempuan penuh begitu kan.
Saya ceramah. Apa ini sih bang? Amplop apa ini? Biasa pusat. Ya apa biasanya apa? Ya terima kasih. Oh, saya bilang, bukan kamu bayar ceramah saya tadi? Oh tidak Pak Ustaz. Oh jadi betul-betul karena apa? Karena terima kasih. Apa? Coba bahasa terima kasih. Saya ngomong kan saya dapat pahala. Saya kalian mau dengar, saya dapat pahala dibayar Allah. Ya anulah terspot. Oh, Pak Rasid, tadi habis bensin berapa liter? Ya paling seliter sih di pulang kerja. Ya sudah bayar transport seliter sama yang banyak saya. Ini tidak biasa Pak Ustaz. Ya biasa sama. Ini bayar ceramah atau tidak? Bukan. Kalau gitu saya tanya. Nanti bulan depan, kan saya orang inilah. Nanti saya pakai baju ini juga sih. Datang bulan depan. Saya nggak ceramah, saya dengar orang ceramah. Kamu kasih duit nggak? Ya. Nah berarti kamu bayar ceramah ini sebelum balikin. Iya gitu. Saya bilang inilah ulama-ulama ini sukanya. Kenapa dia tidak jual tanah atau batu tadi jual tuh kan? Jual ayat. Iya, ayat dijual. Nah itu padahal itu kewajiban kan? Kewajiban orang beriman nyampaikan kebenaran. Nah gara-gara ginilah akhirnya ayat itu. Semuanya cari dunia tadi yang 3 itu. Bukan cari ridho Allah lagi. Cari yang 3 itu. Hancur dia. Nah kita mencari ridho Allah. Maka kalau yang curiga-curiga itu sudah berapa puluh tahun nih saya bang? Sudah 18 tahunan. Pernah nggak 1 jam demonstrasi? Pernah dengar nggak Ikhwanul Muslimin? Nggak pernah. Yang ngajak mah banyak. HTI itu sekali demonstrasi. Khalifah ini bagaimana? Ini kan Israel membunuh orang Islam dia. Masa kita nggak demonstrasi? Diam-diam aja. Ya sebab maklum keadaan sekarang itu orang lagi mikir yang lain sebenarnya. Mikirin soal Israel, kita ndak juga menghadapi Israel. Cuma teriak-teriak, hasilnya juga nggak ada. Percuma. Besoknya datang lagi, masa Khalifah punya anggota banyak? Ndak ini kata ndak toleransi. Saya bilang, saya jawab ya yang tapi terus tuh MMI lagi, terus ini lagi, itu parah di tauhid lagi. Bertubi-tubi kita diskreditkan pokoknya karena kita tidak ikut. Saya bilang ya kalau gitu mulai besok saya mau ikut. Nah begitu tapi ada syaratnya sih. Syaratnya apa? Kalau saya Ikhwanul Muslimin mengerahkan anggota ikut demonstrasi, ngomongnya apa? Begitu yang diomong itu sebenarnya konsekuen. Begitu ada yang menghalangi, kita bunuh yang menghalangi itu. Sehingga kita mati semua, tidak boleh mundur. Atau kita dibunuh semua. Atau kita bunuh orang yang menghalangi kita itu. Itu syaratnya sih. Kalau kita demonstrasi semprot air, selari, saya bilang, nggak takut basah, ngapain percuma, tanggung. Bagaimana syaratnya besok mau dikerahkan? Wah janganlah kalau begitu. Nah kalau gitu kita jangan ngajak-ngajak di lapas itu. Sampai sekarang nggak pernah ada orang ngajak di lapas. Udah mikir syaratnya gitu sih bilang. Kalau dihalangin orang, kita perang dia bilang. Ngomong kosong dia bilang. Nah, jadi kita tidak mau ngomong kosong. Kita mau ngomong yang baik, orang terima. Kalau tidak terima, kita sabar. Kita tidak paksa orang suruh beriman. Siapa yang paksa orang suruh beriman? Allah aja enggak. Karena itu Itu rugi dia sendiri, hak dia iya, kan sendiri. di sini. Kecuali kalau gara-gara kamu kafir saja jadi ahli neraka, ya lain kita pukulin dia. Oh, ini enggak ini. Nah, hidayah juga ya. Iya, hidayah itu urusan Allah. Iya. Enggak karena pintar orang hidayah itu, karena kebersihannya yang Allah tahu ya. Itu Bilal budak. Itu Abu Jahal pemimpin Quraisy, orang ahli syair, ahli bahasa. Bilal itu budak bisa dijual belikan. Tapi yang dapat hidayah Bilal bukannya Abu Jahal. Rompaknya juga kedengaran. Betul. Jadi bukan pintar-pintaran hidayah itu urusan Allah, kita nggak tahu rahasianya. Paling-paling kita mendengar mungkin kebersihan lihat orang itu, ketulusannya. Kalau kita main-main, Allah juga tahu. Dia itu main-main. Allah tahu sih. Allah yang bikin. Iya. Jadi kita ini polos-polos saja.